saya yakin akan menghasilkan hasil yang baik. Karena pemerintahnya, Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran tidak menutup diri untuk memberikan informasi tersebut dan membuka kesempatan kita untuk berdialog, berdiskusi, sehingga apa yang kita ragukan itu dapat terjawab sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya kira hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang tertunda di bulan April yang lalu, karena memang pada saat itu Bapak Wali Kota sendiri yang menyampaikan 2 minggu setelah Hari Raya. Namun belum bisa kami laksanakan pada saat 2 minggu Hari Raya tersebut, dikarenakan memang Lebaran lebih kurang beberapa hari. Keluarga besar PGRI dan Membalai mendapatkan duka, yaitu istri tercinta dari saudara kami Sekretaris PGRI dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertemuan ini agak mundur lebih dari 2 minggu. Namun hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kita semua. Tapi pada sore hari ini saudara Kadis Mufidah PKD setelah dan PKD setelah Kepala Sekjen 1 dan sekaligus Ketua PGRI Membalai serta jajaran dan kepala sekolah itu. Sebelum mulai, saya tolong meja yang di depan ada foto komunitas yang di muka ini nampaknya kok jadi hadir pada saat ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam perlindungan dan iman. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, terima kasih Pak Presiden. Hari ini untuk bertatap muka kembali setelah beberapa hari dan bulan yang lalu kita adakan pertemuan di tempat ini yang ada yang terulang, dan kami dikirim kemarin kepada guru-guru yang punya usul dan saran untuk mencari informasi, fakta dan data dari kabupaten kota yang lain atau dari pemerintah pusat baik di kementerian. Mungkin hari ini ada yang membawa, ada yang untuk legalitas kekuatan hukum, payung hukum yang menjadi tujuan kita bersama. Perlu digarisbawahi dalam catatan pribadi bahwa komitmen kami selaku kepala daerah, pemerintah kota dan Membalai, diperintah atau tidak diperintah, diminta atau tidak diminta, diusulkan atau tidak diusulkan, kami tetap berkomitmen bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Apakah pergolongan masyarakat luas atau kaitannya dengan pegawai atau kaitannya dengan lembaga lain yang mungkin ada hubungannya dengan honor, gaji, jabatan atau usaha, ya. Karena di bidang kesehatan, di bidang pembangunan, di bidang pendidikan, kami tetap melakukan. Untuk lebih jelasnya bahwa di bidang pembangunan, bagaimana akses transportasi bagi masyarakat itu tidak susah, maka dibangunlah jalan sesuai dengan kemampuan anggaran. Alhamdulillah, insya Allah setiap tahunnya
tetap ada yang dibangun. Saya hanya mau mengingat dari tahun 2021, 2022 dan kita sekarang berada di 2023, tetap ada pembangunan infrastruktur di Kota Bengkalan. Kemudian untuk kesehatan seperti yang diketahui bersama, termasuk dukungan dari guru dan kepala sekolah, kita untuk jaminan kesehatan masyarakat Tanjung Balai sudah masuk 95%. Walaupun ada di antara masyarakat yang mengatakan saya itu pembohong, padahal itu katanya memang program pemerintah. Artinya saya luruskan kembali pada guru-guru untuk menyampaikan kepada wali murid dan juga siswa, kalau itu memang program pemerintah, berarti semua kabupaten kota di Indonesia ini menerima apa yang menjadi penghargaan UHC atau dengan sebutan lain. Tetapi jujur saja ketika kita diundang menjadi menerima penghargaan itu di Sumatera Utara ini, yang saya tahu kecuali yang tidak saya ketahui itu cuma 3 daerah. Makanya kalau itu adalah program pemerintah, berarti semua daerah seharusnya dapat. Tetapi alhamdulillah dapat doa masyarakat Tanjung Balai yang menerima. Kemudian untuk bidang pendidikan, untuk masalah siswa tahun 2022 sudah kita mulai untuk memperjuangkan bagaimana dapat beasiswa baik dalam kota, provinsi maupun luar negeri. Dan alhamdulillah walaupun sedikit mereka sudah pernah menikmati hasil dari apa upaya kita agar mereka ada semacam uang pembinaan, semangat suhu yang baik untuk bidang pendidikan. Dan guru-guru insya Allah pada saat ini walaupun belum ada penambahan, tapi tidak ada pengurangan pekerjaan di tempat, tapi kita tetap berupaya bagaimana tetap juga ada bisa disisihkan untuk penambahan itu. Mungkin yang lain tidak terungkapkan di sini, termasuk smart city. Ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa kota smart city itu juga bohong. Tetapi mereka yang mengatakan itu bisa kita maklumi adalah orang yang tidak paham. Apa yang tidak paham? Komitmen pemerintah lewat Menteri Kominfo bahwa kota yang ditetapkan menuju smart city itu setiap tahunnya itu ada dari 546 kabupaten kota di Indonesia. Dari tahun 2021 itu sudah ada setiap tahun 50 kabupaten kota yang diberikan penghargaan layak menerima julukan menuju smart city. Dan untuk tahun 2022 kita salah satu 50 kabupaten kota yang terdaftar. Yang 2021 diumumkan itu tidak lagi diumumkan 2022, maka namanya tidak ada ketika diumumkan di tahun 2022. Begitu yang diumumkan tahun 2022 maksud kami termasuklah Kota Tanjung Balai. Untuk pengumuman 2023 itu sudah tidak terdaftar lagi dia sudah kabupaten kota yang lain. Jadi kalau dicari-cari tahun 2023 ini Kota Tanjung Balai itu masuk dalam menuju kota smart city itu tidak ada. Maka yang mengatakan bahwa itu bohong itu yang mengetahui sebatas itu tapi tidak memahami apa yang dijelaskan. Nah, kira seperti itu. Jadi kita hidup ini jangan gagal paham, tapi betul-betul memahami. Nah, kita tinggalkan untuk ilustrasi pemikiran bahwa apa yang menjadi komitmen perjuangan kita bersama, termasuk masalah kepegawaian. Ya, alhamdulillah kita ulang-ulang biar hafal juga kita.
jangan lupa kita apa namanya istilahnya, jangan lupa atau ada kali apakah karena diulang atau istilah lain bahwa BKN hadir Kota Tanjung memberikan penghargaan, bahkan menjadi contoh satu-satunya di Republik Indonesia ini salah satu kabupaten kota yang mendapat gelar atau julukan pelaksana reformasi birokrasi sistem apa? Nah, Sinpeknas itu baru terlaksana di Indonesia ini di Kota Tanjung Balai. Itu diakui atau tidak itu, atau malah juga dikatakan bohong, itu kembali kepada pemahaman kita. Tapi yang pasti bahwa beberapa hari yang lalu itu kita terima penghargaan itu di Aula Sutrisno di Pemko Tanjung Balai. Hal seperti itu, walaupun kita juga banyak jelek, tapi akui juga lah sisi kebaikan. Itu yang kita harapkan agar tidak gagal paham, agar masyarakat kita tidak hanya tahunya itu yang gagal saja, tapi keberhasilan mereka tidak tahu. Nah, masuk kita kepada segmen pokok pembahasan ini. Saya katakan kepada pegawai, ya, ini contoh si Junedi yang Pak Junedi. Iya, Pak. Ini kemarin datang ke rumah, saya sampaikan Pak Junedi, saya berharap dengan kawan-kawan hormati pimpinan di daerah ini, hormati lembaga kita agar kita menjadi terhormat. Jangan lagi berkonsultasi atau istilah sebutan lain, unjuk rasa atau demo atau apa lagi, kalau memang diukur dia tidak berhasil. Itu hanya menurunkan elektabilitas kita. Contoh Pak Junedi, kalau kamu pergi ke DPR, kalau kamu untuk berhasil ke DPR itu, pergilah. Itu yang disampaikan sama Junedi. Tapi kalau kamu ukur itu tidak berhasil, jangan kamu pergi. Dan berharap kamu tidak ketemu lagi sama aku. Begitulah waktu itu. Nah, ibu ini mendorong waktu itu. Ternyata Pak Junedi sama kawan-kawan pergi juga ke DPR. Hasilnya apa? Saya ini tidak dukun, tidak dikembalikan Pak Junedi. Hasilnya nggak ada. Karena saya tidak mengatakan orang lain itu macam-macam. Kita bicara ukuran kita. Apa yang kita bahas di sini? Kita sudah menyatakan semua. Dari BPKPAD 19 dan inspektor, dinas, BKD dan yang lain, bahwa tidak ada payung hukum antara jalan itu. Maka saya minta bantuan dulu. Jika ada yang sebutannya kabupaten kota ini, kenapa bisa ambil? Ada silaturahmi. Biar kita pelajari. Maka itu bisa membantu kita. Tak percaya juga ini guru-guru ini, ya silakan kita bahas, kita diskusikan. Itu yang kata-kata kita waktu itu. Saya tidak menarik, tapi itulah yang kita udah menarik. Kita tahu. Ini kan ada yang streaming, ada yang merekam orang salah. Saya katakan itu tidak pernah saya tarik. Maka akhirnya pertemuan di DPRD itu saya belum dapat informasi. Kali ini kita berjumpa, apa hasil? Saya hanya menduga bahwa ketika itu tidak berhasil. Bahkan pulang itu pakai surat resmi. Padahal sudah saya ingatkan. Kenapa? Sama dengan kemarin anggota dari tenaga kesehatan, saya sudah sampaikan kepada perwakilan mereka. Saya sudah panggil Kadis Kesehatan, Kepala Puskesmas, saya panggil. Sudah dipelajari semua peraturan, perundang-undangan, sudah betul-betul paham. Ada kira-kira yang membolehkan mereka itu menerima kapitasi, tidak ada Pak. Sudah tahan tembak, tenang kamu, jangan kamu takut.
yang mau pergi silakan. Saya sampaikan demikian. Maka saya ketemu dengan perwakilan Bapak Ibu, saudara, kawan, abang, kakak. Kalau memang kamu ini betul-betul lah memperjuangkan nasib rakyat, aku sepakat, aku mendukung. Tapi bantulah kami. Kadis kesehatan tak dapatnya, kepala puskesmas tak dapatnya, maka bantulah. Kalau memang dapat kamu yang ada peraturan, apakah dari kabupaten kota lain atau dari pemerintah pusat yang tidak diperoleh oleh pemerintah kota Tanjung, bawa kamu, kasih sama kami, agar itu yang menjadi pelajaran sama kami, pedoman sama kami untuk bisa melegalkan apa yang menjadi keinginan selanjutnya. Enggak juga, karena berangkat juga RDP dari DPR. Apa hasilnya? Artinya menganggap bahwa kita nggak melarang di DPRD silakan, kemanapun silakan. Tapi harapan saya, anggota saya, pegawai saya yang memang dalam pembinaan saya, silakan lakukan ya. Tapi jadilah kaum intelektual dan profesional. Apa buktinya? Kita bekerja, berbuat itu terukur dan ada hasil. Kalau tidak ada hasil, pikirkan baru-baru. Dan masih ada kami. Kalau masih ada kami dan percaya sama kami, jangan malah lebih percaya kepada orang lain. Tapi kalau kami sudah angkat bendera putih, sudah mohon maaf kami tidak mampu dan sebagainya, ya silakan. Istilah Tuhan, cari Tuhan selain aku, dan silakan keluar dari golongan itu kalau Tuhan. Tapi kalau tidak, sebelum kata-kata itu seperti itu, kita kan sudah dipercayakan sebagai wali kota, dipercayakan sebagai kepala dinas, jika BKD, inspektorat. Kalau mereka ini tidak percaya lagi, bagus kita berhentikan mereka. Kita tukar, kita ganti dengan orang yang paham. Contoh kepala SMP negeri 1 tak lulus tamat, usulkan ganti dia nanti. Karena dia ada hal yang tidak paham, tidak tahu dan tidak mampu bekerja dengan baik. Tapi kalau kami ini masih mampu dan bisa bekerja, ayolah kita saling menghormati dan saling mempercayai di antara kita. Kalau di antara kita sudah tak percaya lagi, sudah tidak sehat lagi hubungan kita. Maka dalam kesempatan ini coba kira-kira ada guru atau pengurus PGRI yang dapat peraturan yang tidak ada aturannya dalam pemerintahan Kabupaten Barat sampai yang sekarang. Sesuai dengan yang saya sampaikan, silakan bantu kami cari peraturan di kabupaten kota lain atau peraturan pemerintah yang memang menjadi payung hukum dan membolehkan tidak menjadi kemusuhan sekarang. Saya kasih ilustrasi yang dilakukan serta di kesehatan itu, tenaga kesehatan itulah yang dilakukan oleh kepala puskesmas Siti Aisyah, Nur Aisyah Pradita. Ketika dia mengumpulkan membagi-bagi duit yang tidak dalam aturannya, dia OTT. Siapa sekarang yang bersama dia? Tidak ada satupun. Ketika nuntut, ramai orang. Ketika terjadi pemberhentian sebagai kepala puskesmas, diberhentikan sebagai ASN, ada. Dia sampai saat ini setiap hari siang malam menangis di dalam kamar. Boleh bisa? Karena itu keluarga juga, keluarga orang rumah. Sampai saat ini rumahnya di Batu Tigo, dibuka Jalan Simpang, Jalan Sriwijaya. Satu, perintah mungkin atasan waktu itu pegawai dishub hanya 100.000 dimintanya dengan supir box membawa bahan dari Pernak, kalau tak salah, dalam payah buku belakang. Kedua orang bersama tenaga orang satu, 100 itu dibagi dua, impul. Apakah itu diperintah atau pada-padian atau mengke-mengke belas kasihan sama orang?
terimalah saus itu yang mengakibatkan dia diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, diberhentikan sebagai tenaga honor. Ada yang melihat, ada yang mengawal, ada yang membela, ada yang melakukan. Tidak ada. Artinya, untuk apa yang saya sampaikan, kita tidak serta-merta terpacah-pacah kata orang kembali membuat suatu aturan, tetapi tidak ada dalam ketentuan, maka akhirnya jadi temuan mengembalikan uang yang sudah habis. Itu tidak semudah mengatakan dan berpikir 400 juta dihabiskan, disuruh kembalikan, kemana dicari? Kalau aku tak cari pun di 100 juta dicari. Tapi saat ini ilmu sampaikan sama Bapak Ibu Saudara sekalian, hasil temuan BPK atau KPK atau lembaga lain untuk mengembalikan itu fakta dan data. Karena lamanya sudah sekian tahun, temuan 2022 sampai 2023 bahkan ada temuan 2021, dia dijumlahkan temuannya sekian ratus juta. Sampai sekarang tak mampu pegawai itu mengembalikan itu. Dan itu entah dari mana, entah siapa mana tak tahu. Tapi hasil projo dan kebijakannya itu menjadi temuan. Ada yang biasa